Cobalah perhatikan yang senang, mereka sebut tingkah laku, yang bebas dan bertanggung jawab, dan mungkin engkau akan menemukan bahwa itu bukanlah sebuah tindakan yang sadar, melainkan gerakan seperti mesin. Kalimat itu saya temukan beberapa hari yang lalu pada sebuah komunitas yang sudah lama saya berada di dalamnya. Alkisah, ada sebuah perpustakaan terbesar pada zaman kuno, yaitu Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan besar itu terletak di kota Alexandria, Mesir. Perpustakaan ini merupakan bagian dari sebuah lembaga penelitian yang lebih besar, Museion, yang dipersembahkan untuk para musai atau 9 dewi yang melambangkan seni. Gagasan mengenai sebuah perpustakaan untuk segala bidang di Alexandria diusulkan oleh Demetrios dari Phaleron atau seorang negarawan dari Athena yang menjalani pengasingannya di Alexandria. Karena kurang tahu kelanjutannya, kita langsung ke akhir cerita saja, boleh ya? Oke. Perpustakaan pusat di Alexandria itu terbakar dan yang tinggal hanyalah sebuah buku. Dan buku itu sangat biasa, lusuh dan sama sekali tidak menarik. Maka dari itu, dijuallah buku tersebut dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa sen saja mungkin. Terlebih kepada seorang yang pada saat itu miskin dan hampir tidak bisa membaca. Namun, buku yang tampaknya lusuh dan tidak menarik itu mungkin merupakan salah satu buku yang paling berharga di dunia. Karena pada bagian dalam sampul belakang tertulis beberapa kalimat dalam huruf besar dan bulat yang berisi rahasia mengenai batu ajaib, sebutir batu kecil tipis yang dapat mengubah segala sesuatu yang disentuhnya akan menjadi emas murni. Tulisan itu mengatakan bahwa batu berharga itu terdapat di pantai Laut Hitam, di antara beribu-ribu batu kecil yang persis sama bentuknya. Yang membedakan batu ajaib dengan batu-batu yang lain hanyalah seperti ini. Batu-batu lain kalau disentuh rasanya dingin, sedangkan batu ajaib itu kalau disentuh rasanya hangat, seolah-olah hidup. Orang yang membeli buku itu sangat bergembira karena nasib baik itu. Ia menjual segala sesuatu yang ia miliki, meminjam uang yang dapat dipakai selama 1 tahun dan pergi ke Laut Hitam. Di sana ia mulai memasang kemah dan mulai mencari batu ajaib itu dengan seksama. Cara ia bekerja seperti ini. Ia mengangkat sebutir batu. Kalau batu itu dingin, ia tidak meletakkannya lagi ke pantai. Karena jika demikian, mungkin ia akan mengangkat dan merasakannya berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali. Batu dingin tersebut ia lemparkan ke laut. Demikian setiap hari selama berjam-jam, terus-menerus dengan tekun ia bertahan dalam usahanya. Mengangkat sebutir batu, jika terasa dingin melemparkannya ke laut, lalu mengangkat yang lain. Demikian terus-menerus tidak berhenti. 1 minggu lewat, 1 bulan lewat, 10 bulan, 1 tahun penuh ia terus bekerja. Lalu ia meminjam uang lagi dan bertahan terus hingga 2 tahun. Begitu ia terus bekerja, mengangkat sebutir batu, jika terasa dingin melemparkannya ke laut, lalu mengangkat yang lain. Berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu masih belum menemukan batu ajaib. Pada suatu sore, ia mengambil batu dan rasanya hangat. Dan karena kekuatan kebiasaannya, ia malah melemparkannya ke Laut Hitam. Waduh, kalau sudah begitu gimana? Ya harus ngulang dari awal lagi lah, bos. Oke, itulah yang disebut the power of habit. Sahabat, pernahkah kita merasa bahwa dalam hidup ini, dalam aktivitas dan rutinitas kita, seakan-akan bukan kita yang menggerakkan? Serasa gerakan itu seperti mesin, berjalan secara otomatis. Oke, kita akan sebut kebiasaan ya. Kebiasaan itu halus tapi sangat kuat. Mereka dapat muncul di luar kesadaran kita. Mereka sering terjadi tanpa seizin kita. Mereka membentuk kehidupan kita jauh lebih dari yang kita sadari. Mereka begitu kuat. Pada kenyataannya, mereka menyebabkan otak kita melekat pada mereka dengan mengesampingkan semua yang lain termasuk akal sehat. Lalu, apa itu kebiasaan? Kebiasaan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Dan akibat dari kebiasaan adalah kehidupan yang baik atau sebaliknya, tergantung dari apa kebiasaannya. Jika kebiasaan yang dilakukan itu hal-hal yang baik atau mengarah pada kebaikan, maka kehidupan yang terjadi adalah kehidupan yang baik atau kesejahteraan. Jika kebiasaan yang dilakukan itu hal-hal yang tidak baik, saya rasa sahabat di sini sudah tahu apa yang akan terjadi.
Bisa jadi kehidupan buruk yang kita rasakan atau penderitaan dalam tanda petik yang ada dalam hidup ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan secara terus-menerus. Sahabat, sebagaimana kita ketahui, seseorang yang melakukan kebiasaan yang tidak baik akan mendapatkan hasil yang tidak baik pula, dan banyak yang tidak sadar akan hal itu. Lah bagaimana bisa sadar? Wong bukan mereka kok yang menggerakkan atau menjalankan aktivitas dan rutinitasnya. Seperti yang dikatakan di awal, bahwa itu bergerak seperti mesin, yaitu secara otomatis. Jadi ya nggak akan sadar lah bos. Ibaratnya orang yang lagi tidur dan bermimpi. Saat bermimpi dalam tidurnya, apakah mereka sadar? Enggak kan? Mereka akan sadar kalau itu hanya mimpi ketika mereka terbangun dari tidurnya. Nah, kalau nggak bangun gimana? Ya selamanya nggak akan sadar bro. Pertanyaannya, posisi kita sekarang gimana? Apakah sudah terbangun atau tertidur pulas dengan mimpi-mimpi yang ada?